Saudara-saudari, sahabat pencinta insan yang terkasih dalam Kristus, kembali lagi bersama saya Pater Jerry Nardin CMF dalam Renungan Intisari Sabda Minggu Palma 29 Maret 2026. Hari ini kita semua merayakan Minggu Palma. Gereja mengajak kita untuk merayakan Minggu Palma ini dimulai dengan sukacita. Daun palma kita lambai-lambaikan. Kita bernyanyi dan berteriak Hosana Putra Daud, mengenang Yesus yang disambut sebagai Raja ketika memasuki kota Yerusalem. Namun pada perayaan yang sama, kita juga mendengarkan kisah sengsara. Liturgi ini tidak kebetulan. Gereja menyatukan kedua peristiwa ini, ingin melihat suatu kebenaran yang sangat mendalam. Bahwa Yesus yang kita sambut sebagai Raja hari ini adalah Yesus yang sama yang disalibkan. Kemuliaan yang kita rayakan adalah perjalanan menuju salib. Mari kita mendalami teks yang pertama dari bacaan Injil Matius bab 21 ayat 1 sampai 11. Injil yang kita pakai dan kita dengarkan sebelum kita memulai perarakan. Injil ini menyebut satu detail yang sering terlewati. Yesus memasuki Yerusalem dari Betfage dekat Bukit Zaitun. Itu artinya dari arah timur. Bagi kita ini mungkin sekedar keterangan geografis semata. Tetapi kalau kita membaca Perjanjian Lama dan bagi mereka yang akrab dengan Perjanjian Lama, ini bukan suatu kebetulan. Dalam terang Perjanjian Lama, arah timur ini menyimpan makna yang sangat mendalam. Dalam kitab Yeskiel, Nabi melihat sebuah peristiwa yang menggetarkan. Yeskiel bab 10 sampai bab 11. Kemuliaan Allah meninggalkan bait Allah karena dosa umat dan dia bergerak ke arah timur. Yerusalem tetap berdiri, ibadah tetap berjalan, tetapi sesuatu yang paling penting hilang, yakni kehadiran Allah. Dia hilang pergi ke arah timur. Namun Yeskiel tidak berhenti di situ. Ia juga melihat sebuah pengharapan. Kemuliaan Tuhan akan datang dari arah timur dan masuk ke dalam bait Allah itu. Dan ketika Allah datang kembali dari arah timur, dia akan membarui bait Allah. Dan di dalam Injil Matius kita melihat setelah teks ini akan langsung disuguhkan kepada kita teks tentang Yesus menyucikan bait Allah. Apa yang dilakukan oleh Yesus dalam teks ini? Dia mengusir para pedagang dari bait Allah yang menjadikan bait Allah itu sebagai sarang penyamun. Dan dia katakan, rombaklah bait Allah ini dan aku akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Yang dimaksudkan Yesus adalah tubuhnya sendiri. Membangun bait Allah, yakni tubuhnya sendiri. Ini sesuatu yang menarik. Yesus masuk dari gerbang timur menuju Yerusalem dan mau menunjukkan bahwa kemuliaan Allah yang sudah hilang, sebagaimana dikatakan Nabi Yeskiel, kini masuk kembali ke Yerusalem dan akan membarui kembali bait Allah, rumahnya sendiri. Mari kita melihat teks ini lebih lanjut. Sejak kemuliaan Allah itu meninggalkan bait Allah pada zaman Nabi Yeskiel, umat Israel hidup di dalam kerinduan akan kembalinya Allah ke dalam bait-Nya. Dan hari ini kerinduan itu dijawab. Yesus datang dari arah timur, dari Bukit Zaitun masuk ke Yerusalem. Kemuliaan Allah yang dulu meninggalkan umat, kini kembali dalam diri Kristus. Namun ada sesuatu yang mengejutkan. Kemuliaan itu tidak datang di dalam kemegahan. Tidak dalam kilat, tidak dalam api, dan juga tidak dalam gemuruh.
Ia datang dalam kesederhanaan, dalam diri Yesus yang menunggang seekor keledai. Nubuat Nabi Zakaria digenapi. Lihat, rajamu datang kepadamu, lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Zakaria 9 ayat 9. Orang banyak menyambutnya dengan sorak-sorai. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yang dikutip dari Mazmur 118. Mereka tentu tidak salah. Yesus memang adalah Raja. Yesus memang adalah Mesias. Tetapi mereka belum memahami satu hal yang paling penting. Bagaimana Mesias itu menjalankan misinya. Mereka mengharapkan Raja yang kuat. Yesus datang sebagai Raja yang lembut. Mereka menginginkan kemenangan yang cepat. Tetapi Yesus datang membawa keselamatan melalui jalan salib. Mereka ingin kemuliaan tanpa penderitaan. Tapi Yesus menunjukkan kemuliaan melalui penderitaan di kayu salib. Jika kita mengikuti perjalanan Yesus hari ini, kita melihat satu arah yang jelas. Dari timur, ia masuk ke Yerusalem. Dari Yerusalem, dia berjalan menuju sengsara. Dari sengsara, dia berjalan menuju Bukit Golgota, yakni salib. Artinya, gerbang kemuliaan yang kita rayakan hari ini sebenarnya adalah awal dari perjalanan salib. Inilah paradoks Minggu Palma. Ia disambut sebagai raja, tetapi dimahkotai duri. Ia dielu-elukan dengan palma, tetapi dipaku di salib. Ia dipuji oleh banyak orang, tetapi segera ditinggalkan dan ditolak. Dalam kitab Nabi Yesaya yang kita dengarkan dalam bacaan pertama, kita mendengarkan nubuat ini. Ia dihina dan dihindari orang. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesaya 53. Yesus bukan hanya raja, tetapi dia adalah hamba Allah, hamba Yahweh yang menderita. Dan justru melalui penderitaan itu, ia menyelamatkan kita. Salib tentu bukan kegagalan. Salib adalah jalan pemulihan. Di sanalah kemuliaan Allah dinyatakan secara paling dalam. Bukan dalam kekuatan, tetapi dalam kasih yang mengorbankan diri. Sahabat-sahabat pencinta insan yang terkasih, satu hal yang perlu kita renungkan dengan jujur dari perayaan Minggu Palma ini. Ketika kemuliaan Allah kembali ke Yerusalem, orang banyak menyambutnya, tetapi tidak sungguh mengenal dia. Mereka berseru Hosana, tetapi tidak lama kemudian berteriak, salibkan dia. Mengapa? Mereka menyambut Yesus, tetapi tidak menerima jalannya. Dan ini adalah cermin hidup kita. Kita pun mudah sering berteriak Hosana saat hidup kita diberkati, saat doa-doa kita dikabulkan, saat jalan terasa mudah. Tetapi ketika hidup membawa kita ke salib, menuju penderitaan, menuntut pengorbanan, dan kesetiaan yang berat, kita mulai ragu, bahkan menjauh. Kita ingin Kristus yang mulia, tetapi tidak selalu siap untuk mengikuti Kristus yang menderita. Hari ini, sabda Tuhan mengundang kita untuk melangkah lebih dalam. Bukan hanya menyambut Yesus di gerbang Yerusalem, tetapi berjalan bersama Dia sampai Golgota. Allah berjanji melalui kitab Yeskiel, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Tanpa hati yang baru, kita tidak akan mampu mengenali Tuhan. Tanpa hati yang baru, kita akan terus mencari kemuliaan tanpa salib. Karena itu, hari ini kita memegang daun palma, tetapi Yesus memanggul salib. Hari ini kita berseru Hosana, tetapi Ia mengundang kita untuk berkata ya sampai akhir. Kemuliaan Allah memang kembali dari timur, tetapi berjalan menuju salib. Maka mari kita menyambut Dia tidak hanya dengan tangan, tetapi dengan hati yang terbuka, menjadi bait di mana kemuliaan Allah sungguh tinggal. Dan mari kita berjalan bersama Kristus, Raja yang rendah hati, hamba yang menderita, Tuhan
yang menyelamatkan. Karena hanya mereka yang setia berjalan bersama Dia di salib yang akan mengalami kemuliaan kebangkitan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.